Teman-teman, saya Anita. Hari ini kita akan membahas tentang peluang, kekuatan, kelemahan, dan tantangan bangsa Indonesia di era saat ini. Semua kita lihat dari perspektif kewarganegaraan dan sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang peluang. Indonesia mempunyai peluang yang besar dari sumber daya alam, salah satunya adalah mineral rare earth. Baru-baru ini, pemerintah membentuk Badan Pengembangan Industri Mineral untuk mengelola mineral strategis ini. Rare earth sangat penting untuk teknologi modern seperti baterai, ponsel, hingga pertahanan negara. Ini bisa jadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan daya saing global. Oke, yang kedua adalah kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekuatan, antara lain ada demografi. Jadi sekitar 70% penduduk kita berada pada usia produktif. Ini adalah modal besar untuk mendorong pembangunan nasional. Selanjutnya, ada ekonomi dan pasar. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 mencapai 5,12%. Banyak investor asing termasuk dari Tiongkok semakin melirik Indonesia karena pasar kita yang luas. Dan terakhir, itu ada biodiversitas. Indonesia termasuk negara mega diverse dengan kekayaan laut, hutan tropis, dan satwa endemik yang menjadi kebanggaan dunia. Membahas kelemahan dan tantangan. Masih kuat, bangsa kita masih memiliki banyak masalah. Yang pertama adalah regresi demokrasi. Pemerintah saat ini membentuk batalion militer untuk tugas sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena bisa melemahkan peran lembaga sipil. Lalu ada korupsi dan birokrasi. Korupsi masih jadi hambatan serius yang melemahkan kepercayaan publik dan dunia usaha. Dan selanjutnya adalah ketimpangan dan infrastruktur. Perbedaan pembangunan antara wilayah barat dan timur serta ketimpangan distribusi kekayaan masih tinggi. Adanya kerusakan lingkungan. Deforestasi besar-besaran telah mengurangi tutupan hutan dari 87% pada tahun 1950-an dan menjadi hanya 48% pada tahun 2022. Dan yang terakhir itu adalah kesenjangan digital. Masih ada perbedaan besar di antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses internet dan pendidikan digital. Oke? Jadi setelah beberapa pembahasan tadi, kita masuk ke solusi. Kita sebagai generasi muda, kita punya peran besar untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mulai dari kita bisa mendorong transparansi pemerintah, menolak korupsi, dan ikut mengawasi jalannya demokrasi agar tetap sejalan dengan UUD 1945. Lalu kita juga bisa ikut menjaga kelestarian lingkungan, mulai dari mendukung reboisasi dan mengurangi eksploitasi alam berlebihan. Ini juga sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya di bidang teknologi, kita bisa ikut mengurangi kesenjangan digital dengan berbagi pengetahuan, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. Terakhir, dan yang terpenting, kita harus terus berperan aktif mengawal pengelolaan sumber daya alam agar adil, berkelanjutan, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Teman-teman, itulah gambaran tentang peluang, kekuatan, kelemahan, dan tantangan bangsa kita di era saat ini. Dengan contoh mineral rare earth sebagai sumber daya alam strategis. Semoga ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa.